Iya, nanti pemain itu. Untuk kesekian kalinya, Presiden Jokowi mengukir sejarah. Beliau mengharumkan nama besar bangsa Indonesia di kancah internasional. Gak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi hadir untuk menjadi juru damai kepada dua negara yang sedang bertikai, Ukraina dan Rusia. Melalui kunjungan kerjanya ke Eropa, setelah beliau menghadiri konferensi G7, Presiden Jokowi bertolak dari Jerman menuju Polandia. Selanjutnya menggunakan kereta api menuju Ukraina selama 12 jam. Buat kita sebagai rakyat bangsa Indonesia, tindakan presiden kita ini bisa dibilang cukup nekat. Kenapa? Karena momentum ini bukanlah kali pertama bagi seorang Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke suatu daerah yang sedang ada gejolak perang dan memiliki indikasi berbahaya bagi pemimpin negara lain apabila berkunjung ke negara tersebut. Pada tahun 2018, Presiden Jokowi pernah berkunjung ke Afghanistan membawa misi perdamaian. Kunjungan tersebut tentu juga memiliki indikasi berbahaya bagi seorang presiden yang mendatangi negara tersebut. Itu dulu. Dan berhasil. Kini Presiden Jokowi akan mengunjungi Ukraina sebagai negara yang sedang mengalami gejolak perang dan juga memiliki potensi yang membahayakan bagi rombongan kepala negara kita. Melihat berbagai kenekatan Pak Jokowi ini, satu sisi kita khawatir akan keamanan dan keselamatannya. Namun di sisi yang lain, kita harus bangga karena presiden kita ini udah terbukti memiliki nyali yang gak kaleng-kaleng, bos. Di balik cemoohan para haters terhadap bagaimana fisik beliau, terdapat keberanian yang mungkin tidak akan dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lain. Inilah salah satu keistimewaan beliau dan tidak dapat dipungkiri dengan membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia ini. Saat ini Presiden Jokowi sedang menjadi sorotan media asing dan diperbincangkan oleh berbagai para kepala negara di dunia. Karena Presiden Jokowi adalah presiden pertama dari benua Asia yang mengunjungi Ukraina dikala sedang berperang. Kalau sudah begini, negara maju sekaliber USA ataupun China akan memperhitungkan Indonesia. Negara-negara maju harus berpikir dua kali jika mau macam-macam dengan kita. Sebenarnya karakter Pak Jokowi ini mirip-mirip dengan karakter kita sebagai rakyatnya. Kan kadang-kadang kita ini suka pakai istilah lo asik, gue santai, lo ngusik, gue bantai. Gitulah kira-kira. Jadi betapa bangsa kita saat ini ya terus diangkat derajatnya oleh Presiden Jokowi dengan berbagai tindakannya yang kadang-kala memang ya out of the box, tapi juga bisa bikin jantungan para pengawalnya gitu. Dengar-dengar sih kunjungan beliau kali ini dikawal secara khusus oleh dua pasukan elit TNI, yakni Kopassus dan Denjaka. Ya, syukur deh kalau begitu. Karena kita yakin Presiden Jokowi yang sekarang ini lagi didampingi dengan setia bersama our First Lady, yakni Ibu Iriana.
pasti semua rangkaian kegiatan beliau dapat berjalan dengan aman dan lancar. Mudah-mudahan. Lalu ada yang bertanya, seberapa urgensinya sih kunjungan Presiden Jokowi ini ke negara konflik pada saat ini? Sebenarnya hal ini nggak bisa dilihat dari urgent atau tidaknya, tetapi dilihat betapa Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah dunia dan memiliki posisi yang diperhitungkan oleh negara-negara lain. Hal tersebut sudah pernah diukir dalam sejarah oleh Presiden Soekarno ketika membuat gerakan non-blok dalam konferensi Asia Afrika di saat blok barat dan blok timur sedang berseteru. Belum lagi soal nilai-nilai kemerdekaan telah tertuang di dalam naskah pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di situ ada kata dunia, yang artinya kita sebagai bangsa yang sudah merdeka sekalipun masih punya peran untuk menyebarluaskan pesan-pesan perdamaian kepada negara-negara yang sedang mengalami konflik. Dengan semangat yang sama, Presiden Jokowi sedang berupaya untuk mewujudkan cita-cita perdamaian yang sejak dulu telah dipelopori oleh Presiden Soekarno. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pada periode pertama hingga periode kedua, Indonesia aktif mengirimkan bantuan dan aktivis kemanusiaan seperti konflik di Asia dan Timur Tengah, misalnya Cox's Bazar dan Rakhine State di Myanmar, selanjutnya jalur Gaza, Palestina dan Israel, lalu peristiwa Perang Marawi di Filipina, kemudian kunjungan beliau ke Afghanistan, hingga yang terbaru saat ini berupaya untuk menjadi juru damai antara Ukraina dan Rusia. Adapun peran-peran penting yang sudah pernah diambil oleh Presiden Jokowi di masa kepemimpinannya, seperti menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kemudian menghadiri berbagai konferensi tingkat tinggi di berbagai level. Hingga saat ini Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang memegang kepemimpinan Presiden G20. Hal tersebutlah yang akhirnya bisa menjawab pertanyaan, seberapa urgensinya sih kunjungan Presiden Jokowi saat ini ke Ukraina dan Rusia? Kalau sudah begini, kita sebagai rakyat, ya, mestinya bangga dan memiliki semangat yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena Indonesia ini merupakan bangsa yang besar, bangsa yang berdikari, bangsa yang mandiri serta punya nyali. Jadi ya jangan sampai dengan sederet legacy yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi ini justru dikerdilkan oleh pemikiran-pemikiran sempit serta cara pandang yang terbatas oleh mereka-mereka yang ya bermental pecundang. Karena kalau bicara politik, dulu Bung Karno pernah berkata, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat dikatakan berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Bilik Verlin tutup dulu. Sampai ketemu lagi.